Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Karena di tengah pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia ini. Dan karena virus COVID-19 ini pun mengharuskan kita untuk melakukan kegiatan belajar itu dilakukan di rumah, yang biasanya kita melakukannya di kelas, yang biasanya kita bertemu dengan teman-teman. Tapi kali ini dengan situasi seperti ini kita harus melakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Namun karena adanya pandemi seperti ini, jangan sampai menghilangkan semangat kita untuk tetap belajar ya. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, saya ingin mengingatkan pada murid-murid semua untuk melakukan absen pada kolom komentar di postingan Google Classroom yang sudah saya kirim. Jangan lupa ya untuk melakukan absen dengan format nama, strip, hadir. Karena absen ini juga merupakan penilaian penting bagi kelulusan kalian ya. Oke. Pada pertemuan kita hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-10. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen, kita minggu lalu sudah belajar apa sih itu konsumsi, apa tujuan dari konsumsi, apa saja faktornya, dan begitu pula dengan produksi, apa yang maksud dengan produksi, bagaimana faktor-faktornya, apa dari tujuan produksi, kita sudah belajar. Nah, sekarang kita ini akan belajar materi bab baru tentang permintaan dan penawaran. Nah, pada pertemuan kita hari ini, tujuan pembelajarannya itu diharapkan kalian itu dapat mengerti apa sih yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran, apa saja yang mempengaruhi permintaan penawaran, maksudnya faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan penawaran. Kemudian ada juga kurvanya, jadi diharapkan kalian juga mengerti bagaimana sih kurva dari permintaan penawaran. Kurva tersebut juga bisa bergerak dan bergeser. Nah, diharapkan kalian bisa paham pergeseran dan pergerakan kurva tersebut serta fungsi dari permintaan dan penawaran. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya materi kita hari ini. Dimulai dari tentang pengertian dari permintaan. Apa sih itu permintaan? Permintaan itu bukan kita meminta ya, bukan dalam artian seperti itu, tapi permintaan di sini adalah jumlah barang dan jasa yang diminta oleh seseorang atau individu dalam waktu tertentu dan pada berbagai tingkat harga tertentu. Jadi permintaan itu ada hubungannya dengan jumlah barang yang diminta pada pasar dengan harga barang tersebut. Jadi pada permintaan ini juga memiliki hukum, yaitu maksudnya ada teori dalam permintaan ini pun, yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik dengan asumsi ceteris paribus. Jadi seperti ini. Misal harga sepatu di pasar itu awalnya adalah 200.000. Nah, dengan jumlah permintaannya itu di pasar 200.000 itu sebanyak 1. Nah, namun karena harganya sedang turun, misalnya harganya itu jadi 50.000 satunya. Nah, konsumen akan membeli sepatu tersebut lebih banyak karena kan harga sepatunya tadi itu kan udah lagi murah. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalnya harga sepatu itu lagi naik, yang biasanya kita beli satu pasang
mungkin kita karena harganya naik kita malah mengurungkan untuk tidak membeli sama sekali, bisa saja. Ataupun misalnya harga baju dengan harga 300.000 kita bisa membelinya dua baju. Nah, karena harganya sedang naik misalnya jadi 500.000, kita membeli bajunya itu cuma satu. Nah, seperti itu merupakan teori dari hukum permintaan. Dan faktor-faktornya itu apa saja, yaitu dari harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, dan usaha produsen meningkatkan penjualan. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Nah, untuk selanjutnya adalah penawaran. Di sini penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dalam satu periode tertentu. Dan penawaran ini juga memiliki teori atau hukum penawaran yang bunyinya seperti ini. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga. Dan jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun. Kalau tadi kan pada hukum permintaan, kalau harganya naik, jumlah barang yang diminta kan turun. Terus kalau harganya turun, jumlah barang yang diminta naik. Untuk yang penawaran, jadi kalau misalnya suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Jadi dalam hukum penawaran ini tuh dalam sudut pandang produsen. Nah, kita menempatkan posisi sebagai produsen. Kalau misalnya kita menjual produk kita itu ternyata harga di pasaran itu lagi naik nih, lagi mahal-mahalnya, otomatis kan kita sebagai produsen akan memproduksi barang kita itu lebih banyak agar kita nanti mendapatkan keuntungan lebih banyak juga. Makanya dari hukum penawaran tadi yang saya sebelumnya sebutkan, bahwa jika harga suatu barang yang ditawarkan itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Nah, seperti itu. Untuk faktor yang mempengaruhi penawaran ini hampir sama ya kayak tadi faktor-faktor permintaan. Itu apa saja? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, teknologi produksi, jumlah penjualan, tujuan perusahaan, serta kebijakan dari pemerintah. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan tampilan gambar untuk menjelaskan kurva permintaan dan kurva penawaran dan bagaimana pergerakan dan pergeserannya. Dan untuk fungsi permintaannya itu adalah PD sama dengan A min BQ, atau bisa juga QD sama dengan A min BP. Untuk keterangannya adalah P itu harga, Q itu kuantitas, A itu konstanta, dan D itu kemiringan. Yang D ini artinya maksudnya adalah permintaan ya, demand gitu. Jadi PD maksudnya itu adalah harga pada permintaan, pada demand, ataupun QD adalah jumlah kuantitas pada permintaan atau demand begitu. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Kurvanya itu berbentuk slope negatif atau miring ke kiri. Jadi misalnya kenapa kurvanya seperti ini, karena kan sesuai dengan hukum permintaan ya, kalau harganya naik maka jumlah barang yang diminta turun. Kalau harganya turun, jumlah barang yang diminta naik. Misalnya tadinya itu misalnya harganya itu pada titik P3 di sini, dan jumlah barang yang diminta adalah Q3 di sini. Kan ketemu titiknya di sini nih. Nah, kalau misalnya karena harganya naik, yang tadinya P3 jadi P4.
maka kan jumlah barang yang diminta pun turun ya. Jadi QD2. Nah, sesuai hukum teori permintaan ya. Jadi kalau harganya turun, kalau harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kalau misalnya juga harganya naik jadi pada tingkat P5, maka jumlah barang yang diminta akan turun jadi QD1. Nah, itulah kenapa kurva permintaan itu slope negatif atau miring ke kiri. Dan untuk pergerakan dan pergeseran kurva, ini adalah contohnya. Kenapa disebut bergerak itu? Karena misalnya dari titik A ke titik B. Nah, ini tuh bergerak. Dan pergerakan kurva ini tuh disebabkan oleh faktor yang tadi sebelumnya kita bahas, yaitu adalah harga. Jadi untuk pergerakan kurva pada permintaan itu hanya disebabkan oleh harga. Nah, seperti itu. Nah, untuk pergeserannya itu disebabkan oleh faktor-faktor yang selain harga yang tadi, seperti pendapatan, harga barang lain, dan lainnya. Jadi kalau pergeseran itu misalnya dari garis yang ini, titik ini ke garis B yang ini gitu. Untuk fungsi penawarannya itu sama ya seperti yang tadi permintaan, cuman yang membedakan adalah kalau tadi pada fungsi permintaan D itu atau itu ada tanda negatif. Nah, ada tanda negatif. Kalau untuk yang fungsi penawaran itu tanda plus. Nah, kenapa plus di sini? Kita lihat langsung ke kurvanya. Karena tadi sesuai dengan teorinya, kalau harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Kalau harganya turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Nah, jadi misalnya harganya itu awalnya pada tingkat P1, jumlah barang yang ditawarkan Q1. Karena harganya barang naik P2, maka jumlah barang yang ditawarkan juga pasti akan ikut naik Q2. Itulah kenapa pada fungsi penawaran rumusnya itu plus. Kalau yang tadi permintaan min, kalau di penawaran plus. Dan ini kurvanya itu slope positif atau miring ke kanan. Dan rumusnya juga sama aja ya. P, ada A, ada B, ada Q. PE sama dengan A plus BQ, atau bisa juga QE sama dengan A plus BP. Yang S ini untuk menandakan bahwa ini tuh fungsi penawaran gitu, supply. Kalau yang tadi D itu demand, kalau yang ini S itu supply. Jadi P adalah harga pada penawaran, supply, atau QS adalah jumlah barang pada supply atau penawaran. Seperti itu. Dan untuk pergerakan dan pergeseran kurvanya adalah sama seperti permintaan. Untuk pergerakan itu hanya disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Mau itu pada fungsi permintaan atau penawaran, itu sama saja. Untuk pergerakan hanya disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Namun untuk pergeserannya itu disebabkan oleh faktor-faktor lain selain dari harga itu sendiri. Seperti itu. Bisa kalian simak ya, bisa kalian lihat gambarnya. Nanti tenang saja untuk PPT-nya setelah pembelajaran kan saya kirim di Google Classroom ya. Nah, ini contoh soalnya. Misal, dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaan QD, ini permintaan ya. Jadi, kenapa D? Karena ini permintaan demand. QD sama dengan 40 min 2P. Berapakah jumlah permintaan ketika harganya itu adalah 10? Nah, pertama diketahui nih, QD-nya itu kan tadi 40 min 2P. P-nya itu tadinya 10. Yang ditanya adalah jumlahnya ketika P-nya itu harganya itu 10. Tinggal kita masukin aja. QD min 40 min 2P sama, lalu di bawahnya QD sama dengan 40 min 2. P-nya itu tadi kan 10, kita masukkan sini. Jadi QD sama dengan 40 min 2 kali 10, 20. QD sama dengan 40 dikurangi 20 adalah 20. Jadi ketika harga atau P-nya itu pada permintaan 20, maka jumlah permintaannya juga 20.
Nah, ini tugas individu ya. Ini adalah silahkan kalian kerjakan setelah pembelajaran ini, bisa dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Ini sebagai gambaran, maksudnya sebagai gambaran bahwa kalian itu untuk bisa lebih memahami materi yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Oke, itulah materi yang sudah kita bahas dan pelajari pada pertemuan hari ini. Saya harap kalian dapat memahaminya, dapat mengerti, dan juga tugas yang sudah saya berikan tolong dikerjakan. Kalaupun tidak bisa, silahkan bertanya pada temannya. Bisa mengerjakan bersama-sama, namun bukan saling mencontek ya. Jadi mengerjakan masing-masing tapi saling minta diajarin ini gimana caranya. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini dicukupkan saja. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Semoga tetap semangat. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.